Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa huwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, imamul muttaqin wa sayyidil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang pada pertemuan lalu kita sudah menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah menyelamkan, dan sebagian sudah kita sebutkan hukumnya, dan kita akan lanjutkan atau tuntaskan pembahasan seputar menyelamkan secara teori dan sedikit kita ulang secara praktek agar mental. Kemudian nanti setelah itu kita akan membahas tentang masalah pembawaan mayat, maksudnya mayat itu setelah disolatkan maka dia dipikul atau dipindah atau dibawa. Ya, dibawa ke kuburnya. Ya. Dan nanti apabila memungkinkan kita akan juga sebutkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah penguburan jenazah secara teori. Jadi setelah disolatkan, ini setelah dimandikan, terlebih dahulu dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian akan dikuburkan, ya dibawa, kemudian dikuburkan. Nah, pembahasan terakhir dan pertemuan terakhir nanti insyaallah taala kita akan sebutkan yang berkaitan dengan masalah seputar kuburan dan penguburan dan seputar kuburan. Semoga nanti Allah mudahkan untuk menyelesaikannya. Jadi ini kami buatkan poin-poinnya yang ada di kitab ini, ya, Fiqhul Janaiz, Fikih Jenazah, yang kami harus bawakan pendapat yang terpilih atau yang dipilih oleh penulis di sini. Dan kalau ada pendapat yang lain, ya, kami di sini cuma mengisyaratkan bahwa ini khilaf para ulama. Oh, ini jumhur itu mayoritas ulama. Ya. Semoga dengan kita mempelajari ini minimal kita mengetahui bahwa ada yang berpendapat demikian, ya. Meskipun kita mengambil pendapat yang lain, ya. Sehingga jangan sampai hal-hal yang sifatnya itu khilafiyah fiqhiyah, perbedaan pendapat secara fikih ini menjadi ajang perpecahan, ya. Tetapi hal-hal yang memang para ulama sepakat itu tidak ada keterangannya, maka ya kita tidak lakukan meskipun ada orang yang melakukannya. Sebagaimana yang Anda akan disebutkan bagaimana hukum mengiring-iringi jenazah dengan suara-suara, meskipun suara itu adalah zikir atau baca Al-Quran atau ucapan-ucapan yang baik, ya, tertentu maka tidak boleh. Baik, sedikit mengulang. Di sini kebetulan kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah praktekkan sedikit tentang apa? Sholat jenazah. Sebelum kita masuk di sini, ya. Sebelum kita masuk di sini, kita ini mengulang. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau ada sebagian kaum muslimin yang sudah menyolatkan, maka gugur sudah cukup. Dan fardu kifayah ini cukup dengan 1 orang saja sudah cukup. Wanita juga bisa, ya. Jadi tidak harus disolatkan bareng-bareng, tetapi afdalnya memang disolatkan bareng-bareng. Tetapi ketika seorang kaum muslimin sudah menyolatkan, maka kewajiban menyolatkan bagi seluruh kaum muslimin yang lain. Sholat gaib. Nah, kemarin sudah kita singgung. Sudah ya? Kalau kita sudah ya? Iya kan? Kita ini apa namanya cepat aja. Nanti kita praktek.
Salat gaib itu disyariatkan bagi mayat yang mati dan belum disolatkan. Misalnya Raja Najasyi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang yang mati yang belum disolatkan di zaman kita mungkin tidak? Nggak mungkin. Mungkin orang mati masuk, ya, masuk laut, ya kan? Nggak diketemukan jasadnya. Nah itu mana? Siapa yang menyolatkan? Ini namanya sholat. Menyolatkan sebagian jasad mungkin tidak di zaman kita. Mungkin ada orang misalnya, ya, wajarullah dia terkena kecelakaan atau apa, jasadnya ini tersisa misalnya tinggal kakinya saja, atau tinggal tangan, atau tinggal bagian tertentu saja. Yang lain mana? Yang lain hilang juga. Ya, maka dia disolatkan sebatas atau disolatkan jasadnya. Di sana ada khilaf. Ada ulama itu yang mereka merinci kalau badannya itu mayoritas ada baru disolatkan. Kalau cuma tangannya tok, maka tidak disolatkan. Ya, nah ini khilaf ulama. Tapi pendapat yang terpilih adalah disolatkan apa yang ada, entah tangan, entah kaki, entah kepala. Menyolatkan janin yang gugur. Nah kita lihat kalau janin itu istihlal itu menangis ketika keluar dari rahimnya, berarti sudah hidup. Setelah hidup, meninggal 1 jam kemudian, nah ini disolatkan, tidak ada perbedaan. Nah sekarang kalau janin itu ketika lahir sudah meninggal, tidak bergerak, tidak menangis, maka sekarang dilihat umur janinnya. Kalau dia di atas 4 bulan akan disolatkan. Kalau dia kurang dari 4 bulan, maka tidak. Ya, ini sudah kita singgung. Kenapa 4 bulan? Siapa yang ingat? Ditiupkan roh. Nah, sudah ditiupkan roh. Nabi kan mengatakan sesungguhnya kalian itu 40 hari di perut ibu kalian dalam bentuk alaqah, darah, masih darah. 40 hari kemudian bentuk mudghah. Ya. Kemudian 40 hari kemudian pertama 40 nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Jadi 120 hari itu bentuknya apa? Masih bergumpal. Kemudian setelah 120 hari dikirimkan malaikat yang meniupkan ruh dan menuliskan takdirnya serta rezeki. Jadi dilihat, kalau sudah lewat 4 bulan maka disolatkan, kalau tidak maka tidak. Kita sudah singgung juga menyolatkan pelaku dosa besar, rampok, pencuri, koruptor, ya, orang bunuh diri, orang yang dia hutang nggak bayar, melakukan itu bagaimana? Disolatkan kalau dia masih muslim. Kalau murtad maka tidak. Dosa besar yang dengannya dia murtad maka tidak. Misal apa? Nah ini perlu kita singgung juga tentang hukum murtad. Tentang misalnya orang yang mencela Allah dan Rasulnya, itu nggak usah disolatkan. Orang yang mencela Allah dan Rasulnya itu apa? Keluar dari Islam. Dengan kesepakatan seluruh ulama, tidak ada ulama yang berselisih dalam masalah. Jadi kalau orang mencela agama, mencela Nabi Muhammad SAW, mencela Al-Quran, itu ya itu nggak usah disolatkan, ya, tidak usah disolatkan. Wala bisanya ala ahadin minhum mata abada. Allah melarang menyolatkan orang-orang munafik seorang pun di antara mereka, jangan disolatkan. Nah tapi kalau misalnya begal, ya, kalau dosa besar ya, atau orang pezina, atau orang-orang yang melakukan perbuatan yang tadi disebutkan, ya, bunuh diri atau pembunuh atau yang lain, maka dia disolatkan kalau dia masih muslim. Nah sekarang kalau matinya itu mayatnya masal, ya masal barang-barang, nah, itu masih ada sisa, masih ada di situ yang begitu. Kurang yang 2, poin 2. Oh, cuma halaman 2 aja. Halaman 1 aja ini. Halaman 1 aja. Sekarang kalau misalnya mayatnya bercampur antara mayat kaum muslimin serta orang-orang kafir, ini matinya mati bareng. Mungkin nggak pakai gini, Pak? Mungkin. Ya. Tiba-tiba ada gempa atau ada kejadian tertentu, intinya mayat kemudian bercampur bau di situ. Satu pasar yang isinya macam-macam, ada kaum muslimin, ada orang kafir meninggal, ya. Dan tidak diketahui mana yang muslim, mana yang kafir, mana
yang muslim bukan muslimah. Maka bagaimana? Kata para ulama, semuanya dimandikan, semuanya dikafani, semuanya disolatkan. Kolektif, bareng-bareng, ya. Kolektif. Dimandikan semuanya, dikafani semuanya, disolatkan semuanya secara kolektif. Nanti akan datang bagaimana menyolatkan secara kolektif, ya. Nah, sekarang kalau orang yang mati syahid di medan perang atau mati syahid, apakah disolatkan? Kita lihat atau dilihat. Jika seseorang itu meninggal di medan peperangan dan ada bekas-bekas dia meninggal atau mati karena perang tersebut, ada luka, ada kena panah atau kena tembak misalnya, maka dia tidak disolatkan. Tidak disolatkan. Orang mati syahid nggak disolatkan, tidak dimandikan juga, tidak dikafani, sudah. Terus diapakan? Dimasukkan ke dalam kuburan, ya, sebagai bentuk pemuliaan. Kenapa? Karena dia akan dibangkitkan dengan membawa lukanya. Ya, ini bukti bahwasanya saya sudah berjuang di medan jihad fisabilillah. Ya. Dia akan termuliakan dengan hal tersebut. Jadi justru malah tidak disolatkan. Kenapa? Kata para ulama, jadi solat itu sebenarnya adalah untuk memberikan manfaat, untuk mensupport, untuk mendorong, ya, memberikan syafaat bagi si mayit. Sementara kalau orang sudah meninggal di medan jihad fisabilillah, itu sudah cukup meninggalnya dia sebagai bukti. Jadi tidak perlu apa? Tidak perlu ada orang yang kemudian mensupport dia ini sudah terbukti dia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang mujahid fisabilillah itu enggak ditanya di kubur. Orang meninggal fisabilillah itu enggak ditanya di kubur. Dia selamat dari fitnah kubur, ya, tidak ditanya. Nah, kalau meninggalnya bukan di medan perang, sempat di perang, terus kemudian tertembak, masih hidup tapi digotong, dirawat, 2 hari kemudian apa? Meninggal. Nah, yang seperti ini disolatkan, ya. Kalau seseorang meninggal berstatus syahid akhirat, maksudnya dia ini mendapatkan pahala syahadah, pahala syuhada, tetapi status dia di dunia manusia, status dia di akhirat saja itu, dia mendapatkan pahala syuhada. Tetapi untuk status dia bukanlah seorang yang mati syahid fid dunia. Misalnya orang sakit perut, orang yang tenggelam, mati tenggelam maksudnya, mati karena sakit perut, mati karena tenggelam, mati karena kejatuhan, mati karena terzalimi, mati karena melahirkan, ya. Maka apa? Tetap disolatkan. Nah, sekarang kita lanjutkan pada hukum sholat jenazah di waktu-waktu yang terlarang. Seperti apa? Seperti sekarang ini waktu terlarang untuk sholat. Ya, habis asar itu nggak boleh pada asalnya sholat. Habis subuh, maksudnya habis sholat subuh sampai matahari terbit, ya, plus 15 menit itu nggak boleh sholat. Tidak boleh sholat, itu terlarang. Bagaimana hukum sholat jenazah di waktu terlarang seperti ini? Tetap boleh, ya, tetap boleh. Hanya saja kalau sholat di waktu yang sangat-sangat terlarang. Jadi ada waktu yang terlarang, ada waktu yang sangat-sangat terlarang. Waktu terlarang itu, waktu sangat-sangat terlarang itu 3. Ketika matahari terbit, kapan terbit? Misalnya kalau kita lihat di jam 6 gitu kan. Jam 6 sampai jam 6.15. Ulama memberikan batasan itu 15 menit. Itu waktu yang sangat-sangat terlarang. Untuk apa? Untuk sholat, ya. Jadi jangan sholat di waktu tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika matahari hendak tergelincir. Zuhur sekarang misalnya jam 12:10. Kapan waktu yang sangat-sangat terlarang tadi? Ya, yaitu 12 sampai jam 12:10. Jam 12 ulama sebagian memberikan batasan 15 menit, ya. Berarti jam 12 kurang 5 sampai jam 12:10 itu jangan sholat. Jangan sholat. Itu waktu yang sangat-sangat terlarang untuk sholat. Kemudian yang ketiga,
yaitu ketika matahari tenggelam. Tenggelam itu gimana? Tenggelam itu begini. Ini kan bulatan matahari toh. Ketika matahari tenggelam, proses tenggelam itu, itu udah mulai hilang. Kalau kita lihat di laut itu, terus sampai bulatannya ini habis. Nah, kalau sudah habis, itu namanya waktu apa? Maghrib itu. Nah, waktu yang sangat-sangat terlarang itu ketika apa? Proses tenggelam itu. Nah, ini kira-kira 15 menit. Sama ini. Ketika bulatan sudah mulai ini sangat-sangat terlarang untuk melaksanakan sholat, termasuk sholat jenazah. Jadi ditunda sholat jenazah, entar dulu. Kalau misalnya seperti sekarang ini boleh. Tempat menyolatkan mayat di masjid seperti ini boleh, ya. Di kuburan boleh bagi mereka yang belum sempat. Nah, kalau tadi sudah menyolatkan, terus pengen menyolatkan lagi di kuburan karena kebetulan ada keluarga besarnya yang dari luar daerah baru datang, belum sempat nyolatkan, pengen nyolatkan di kuburan. Ikutan lah. Boleh nggak seperti ini? Nanti akan diterangkan bagaimana hukum ya mengulang sholat jenazah. Pendapat yang terpilih adalah sholat jenazah itu tidak diulang. Jadi orang kalau sudah sholat jenazah sekali saja sudah, ya sekali saja. Tidak perlu kemudian apa? Sholat lagi. Nanti di sana sholat lagi enggak? Ya. Baik. Boleh saja bagi orang yang belum sempat menyolatkan untuk menyolatkan di kuburan dengan catatan. Di bagian keterangan itu ada catatannya. Menyolatkan di kubur itu tanpa batasan waktu. Maksudnya ini, sebagian ulama itu ada yang membatasi 1 bulan. Meninggal tanggal 1 umpamanya Januari, berarti selama 1 bulan itu orang yang belum sempat menyolatkan, maka dia boleh menyolatkan di kuburannya. Sebagian ada yang memberikan batasan, tetapi pendapat yang terpilih adalah tidak ada batasan waktu. Jadi boleh setelah 2 bulan, boleh setelah 3 bulan, asalkan, nah ini di sini diberikan keterangan, asalkan apa? Dilihat keadaan orang yang menyolatkan ketika mayat itu meninggal. Kita ambil contoh, umpamanya kita punya seseorang keluarga, ya, keluarga besar, entah orang tua atau paman atau siapapun atau kakek, meninggal kapan? Meninggalnya hari ini. Kita sekarang tanggal berapa nih Pak? 13 Maret ya, 13 Maret meninggalnya hari ini. Kita belum sempat atau belum bisa menyolatkan. Kenapa? Ya ini bukan, kita nggak bisa ambil cuti lah, intinya nggak bisa pulang ya. Nah pas nanti Lebaran mudik ya, habis Lebaran misalnya mudik, kemarin belum sempat nyolatin kakek atau nenek boleh tidak saya menyolatkan kakek atau nenek saya di kuburan? Boleh. Kenapa? Karena ketika kakek kita atau nenek kita atau kerabat tadi meninggal tanggal 13 Maret, keadaan kita orang yang akan menyolatkan itu seperti apa? Kita ini seorang muslim bukan? Muslim. Kita sudah balik. Artinya kita ini orang yang layak untuk menyolatkan. Cuman apa? Nah, cuman kita terhalang karena satu dan lain-lain belum bisa menyolatkan. Meskipun itu sudah lewat 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan, boleh. Yang penting dilihat ketika meninggalnya ini bagaimana status kita yang mau menyolatkan. Maka dari itu para ulama mereka tidak tidak mensyariatkan atau tidak mengatakan disyariatkan untuk menyolatkan orang-orang yang sudah meninggal, tetapi yang sudah meninggal zaman dulu. Menyolatkan sahabat misalnya. Wah, saya belum nyolatin sahabat ya. Umroh sekalian ke kuburan para sahabat di Baqi. Saya belum nyolatin ini sahabat. Oh ini siapa? Nggak ada tulisannya juga kan itu. Atau menyolatkan umpamanya kakek moyangnya yang dahulu. Kenapa? Karena ketika beliau tadi meninggal, kita sudah ada belum? Belum ada. Jadi kita bukan orang yang
layak menyolatkan atau bisa menyolatkan ketika itu. Nah, baik. Sekarang sholat sekali boleh tidak untuk beberapa jenazah borongan? Boleh. Satu-satu juga boleh. Ketika misalnya satu keluarga meninggal, satu keluarga meninggal, boleh tidak disolatkan semuanya bareng? Bapak, ibu, anaknya, atau sama pembantunya misalnya. Kalau meninggal bareng, boleh. Ya, nanti tinggal masalah settingan saja, settingan penempatannya saja. Satu-satu boleh juga, ya, satu-satu. Ayahnya dulu disolatkan karena yang sudah selesai waktunya, tempatnya sempit dan seterusnya. Ya, istrinya, kemudian anak-anaknya dan. Nah, di sana pembahasan atau ada pembahasan jika jenazah lain didatangkan pas sholat. Contohnya tadi, ini lagi menyolatkan ayahnya nih, ya, bapaknya. Kemudian apa? Boleh tidak ini diikutkan, ini sekalian ini, ya, sekalian ini apa namanya, ibunya atau anaknya. Maka kata para ulama ditunggu dulu. Kenapa? Karena orang yang menyolatkan tadi, dia sudah menyolatkan untuk siapa? Niatnya yang di depan itu. Jadi tidak kemudian ini sekalian aja nunut ngikut gitu. Ya nggak bisa. Karena dari awal tadi orang menyolatkan dia sudah memaksudkan sholatnya untuk si fulan atau fulana. Ya. Jadi ditunggu dulu baru kemudian diletakkan terus disolatkan. Nah, sekarang kalau yang meninggal ini macam-macam jenisnya. Ada jenis laki-laki, jenis wanita, jenis banci. Loh, kok banci ada? Banci itu ada di dalam pembahasan fikih para ulama, ya. Maka bagaimana urutannya? Laki-laki jelas didahulukan di atas wanita. Sehingga secara posisi dia yang lebih dekat ke imam, yang wanita itu lebih jauh. Yang pertama. Banci yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak jelas apakah ini laki-laki ataukah ini wanita. Tidak jelas. Bukan orang laki-laki yang berlagak seperti wanita, bukan. Dia ini adalah orang yang dia punya ciri-ciri khas laki-laki tapi juga punya ciri khas wanita. Ya, dia punya payudara misalnya. Tapi di sisi lain dia punya jenggotan juga gitu loh. Misalnya, atau dia ini bahkan memiliki sebagai kata para ulama, dia memiliki dua jenis kemaluan, ya. Nah, yang seperti ini gimana? Maka dia dikedepankan ketimbang wanita, dikedepankan sisi kelaki-lakian, dianggap laki-laki sudah, dianggap laki-laki. Maka banci ini didahulukan di atas atau ketimbang wanita. Dan dia didahulukan, anak laki-laki maksudnya, itu didahulukan di atas banci. Jadi kalau misalnya kita sholat umpamanya, satu keluarga, ada yang bapak, ada yang ibu, ya, laki-laki wanita, ada yang misalnya banci tadi. Gimana urutannya? Urutannya adalah imamnya berdiri di sini, ya. Kemudian yang paling dekat dengan imam siapa? Bapaknya dahulu, kayak sholat gitu loh, ya. Kemudian setelah bapaknya siapa? Anaknya. Kalau punya anak laki-laki, anaknya dulu. Setelah anak terus siapa? Banci tadi, anaknya yang banci misalnya, ya. Ini anaknya laki-laki, ini anak banci. Terus yang paling jauh dari imam siapa? Itu ibunya, wanita, ya. Jadi itu urutan posisi jenazah. Ini kalau berbeda-beda jenisnya. Sekarang kalau semuanya sama jenisnya, tetapi mana sekarang yang ditaruh di dekat imam? Misalnya satu keluarga yang meninggal itu, ya, yang meninggal itu kebetulan anak-anaknya semuanya kembar, atau misalnya anak-anaknya ada anak pertama, kedua, ketiga. Yang mana yang didahulukan? Posisinya di dekat imam. Apa batasannya? Apakah umur ataukah apa? Maka disebutkan, ya, yang paling banyak
atau yang paling afdol, yang paling banyak Al-Qur'annya. Itulah orang yang dikedepankan dekat dengan imam. Ya. Jadi meskipun ini si adiknya umpamanya SMP. Dia meskipun SMP, tapi apa? Dia ini Masya Allah punya hafalan lebih banyak ketimbang abang-abangnya. Ya, abang-abangnya misalnya udah umur 30 atau bahkan lebih, tetapi tidak memiliki hafalan Al-Quran seperti si adik, maka adik inilah yang didekatkan dengan imam. Dia yang didahulukan, dia yang dianggap afdol. Ya, afdolnya dia yang didahulukan. Nah, bolehkah mengulang sholat jenazah? Tadi sudah kita singgung, ya. Maka tidak disyariatkan mengulang sholat jenazah. Ini pendapat imam yang 4. Meskipun di sana ada yang mengatakan ya boleh. Ya, karena apa? Ya seperti halnya berdoa, diulang boleh. Tetapi menurut imam atau madhab yang 4, maka tidak disyariatkan. Selesai tentang masalah sholat ya secara umum. Ya, kita belum menyebutkan tentang masalah imamah serta niat. Kita nanti akan praktek ini, makin bertambah kan jamaahnya. Ya, kita akan praktek. Nah, atau kita praktek dulu. Baik, kita praktek dulu. Sambil apa? Sambil kita selami teorinya, kemudian kita praktek. Jadi ketika misalnya sekarang ada jenazah, ya, papan tulis. Oh, nggak usah. Mungkin salah satu aja mungkin. Nanti mohon kerelaannya untuk ya menjadi pura-puranya jadi mayat di depan gitu, ya. Mungkin salah satu ada yang bisa untuk volunteer jadi mayat. Baik, misalnya di depan kita ini ada mayat, ya. Mungkin siapa Bapak menjadi mayatnya ya? Ya, mohon izin Pak ya. Mayatnya ini sudah. Kita boleh sholat di masjid seperti tadi biasa, ya. Maka ya kepala, maaf di sini kepala, ya. Kita ngadep kiblat Pak. Jadi Bapak kepala sini, kaki di sana ya. Mohon maaf Pak. Ini saya bawa boleh. Ya. Nah, kita akan menyolatkan jenazah yang ada di depan kita nih. Kebetulan yang ada jenazah laki-laki, ya, Muslim, dan sudah dimandikan, sudah dikafani, tinggal disolatkan. Maka kita akan solatkan. Bapak-bapak mungkin jamaah kiranya bisa ini untuk kita praktek sebentar. Nanti setelah itu kita masuk ke teori. Jadi di antara sunnah untuk melaksanakan sholat jenazah adalah ya kita buat menjadi 3 shaf. Enggak termasuk imam. Ya? Enggak, imam itu satu sendiri. Ya. Jadi meskipun jumlahnya berapa nih sekarang kita? 1, 2, 3. Nah, ini diatur. Nah, mungkin ada salah satu di belakang. Biar 3 shaf. Nah, ya. Ya, enggak apa-apa. Jadi 3 shaf seperti ini. Ya. Nah, sholat jenazah itu sendiri dia rukunnya adalah pertama takbir 4 kali. Ya, 4 kali takbir. Kalau kurang dari 4 kali maka tidak sah. Yang kedua, kemudian dia itu membaca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Yang ketiga, membaca sholawat setelah takbir yang kedua. Kemudian setelah itu yang keempat, membaca doa untuk kebaikan si mayat. Ya, boleh dengan doa yang panjang, singkat. Intinya memohonkan ampunan dan rahmat untuk si mayat. Kemudian setelah itu yang ke-5, bertakbir untuk yang keempat. Takbir yang keempat kan. Nah, setelah takbir keempat ini apa? Ulama mereka mengatakan, atau sebagian ulama langsung salam. Ada yang mengatakan, dan ini yang terpilih di sini, boleh diisi dengan doa. Allahumma la taftinna ba'dahu wa la tahrimna ajrahu waghfir lana wa lahu, ya. Nanti kita akan sebutkan. Setelah itu salam. Salamnya berapa kali? Nah, salamnya itu ada yang mengatakan sekali, ada yang mengatakan 2 kali. Nah, ini urusan bebas. Artinya sekali pun sah, ya. 2 kali juga sah, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sebagian tempat itu Masjidil Haram itu salamnya berapa kali? 1 kali. Kalau misalnya kita perhatikan sholat jenazah itu 1 kali, ya. Nah, imam berdiri di kepala, bukan di kepala, maaf, di posisi kepala imam, di posisi kepala mayat. Misalnya seperti ini, ya.
Nah, ini mohon agak ke tengah Pak sana. Ya. Kalau mayatnya biar gini aja, mayat jangan pindah. Ini apa? Ya kan? Nah, setelah itu apa? Kita meniatkan untuk sholat untuk menyolatkan mayat di depan kita. Perlu disebut namanya enggak? Tidak. Kalau sudah disebut namanya, sudah diniatkan, ya. Nanti agak repot ketika ternyata mayatnya itu salah mayat. Maka kita niatkan untuk sholat atau menyolatkan mayat yang ada di depan kita ini, meskipun kita nggak ngerti namanya, ya. Pokoknya kita mau nyolatin ini, ya. Baik. Tidak ada ruku, ya, tidak ada ruku. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, selesai, itu namanya menyolatkan mayat atau menyolatkan jenazah. Ya. Nah, terima kasih Pak. Ya. Enggak. Langsung basmalah saja, karena sholat jenazah itu urusannya itu diperingkas, jadi tidak baca surat juga, ya. Apalagi baca Al-Baqarah, jangan. Jadi maksudnya supaya apa? Nanti ketika ada orang yang ingin menyolatkan kembali atau kloter, bisa gantian. Nah, sekarang kalau misalnya masbuk, nah masbuk nih, gimana masbuk nih? Seorang masbuk di dalam sholat jenazah, yang dia lakukan adalah dia langsung masuk dan ikut Allahu Akbar tanpa menunggu imam takbir yang selanjutnya. Jadi misalnya kita contohkan umpamanya, gimana kita contoh? Ini anggap aja namanya. Nah, Bapak sekarang jadi yang masbuk ya kan? Tadi jadi mayatnya, sekarang jadi masbuk ya. Nah, ketika Bapak datang, Bapak sekarang yang depan misalnya, Bapak yang imamin deh coba. Ya. Ya, silakan Bapak ngimamin. Terus kemudian ada yang masuk. Nah, ini contoh. Silakan, Pak. Ya, biar mulai dulu. Pura-pura masbuk ini kan. Nah, Bapak masuk. Stop. Yang dilakukan adalah, nah, Bapak langsung takbir seperti ini, betul. Ya, tanpa menunggu takbir dari imam. Ya. Terus lanjut, Pak. Yang kedua. Baik, cukup. Sebelum kita lanjutkan, bagaimana kalau menambah takbir atau sunnah dalam takbir itu apa? Nanti akan kita sebutkan mengeraskan dan mengangkat tangan. Itu disunahkan mengangkat tangan, Allahu Akbar. Sudah. Bagaimana kalau misalnya menambah takbir? Menambah takbir itu tidak disyariatkan. Dalilnya apa? Dalilnya bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyolatkan seorang Najasyi saja, ya, yang notabene seorang Muslim dan memiliki kedudukan. Beliau menyolatkan dengan takbir yang empat kali. Tapi kalau ditambah bagaimana? Sholatnya sah. Tapi kalau kurang dari 4 bagaimana? Nah, tidak sah. Bapak tadi telat tapi masih mendapatkan takbir yang pertama bersama imam, ya kan? Sekarang kalau Bapak masuk dalam kondisi, misalnya, praktekkan lagi Pak, anggap saja ini takbir yang keempat. Nah, Bapak masuk sini. Nah, bagaimana yang dilakukan oleh makmum yang masbuk ini? Ya, makmum yang masbuk, dia mengejar ketertinggalan takbirnya. Jadi baru takbir berapa kali, Pak? 1. Ya. Ngaku Pak ya, 1 ya. 1 kan ya. Nah, 1 berarti kurang berapa? 3. Bapak lanjutkan dengan cepat, dengan ringan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus lanjut. Kan tadi baca basmalah, baca Al-Fatihah dulu kan. Baca sholawat, ya.
kemudian baca doa, kemudian baca doa kalaupun mau baca doa, kalaupun tidak juga tidak masalah, langsung kemudian apa? Salam, ya. Jadi diringankan seperti itu. Baik. Jadi maaf nggak usah baca, apa malah nggak baca itu? Jadi kan tidak cepat tadi. Tetap baca, Ustaz. Tetap baca, tapi diperingkas. Misalnya sholawat, batasan sholawat itu seperti apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian langsung boleh, langsung ke apa namanya? Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahu Akbar, langsung salam boleh. Kurang dari satu. Ya? Oh, takbir 4 kali. Takbir 4 kali, Pak. Ya, takbir harus 4 kali. Kalau tadi kan udah di yang mau salam, kalau misalkan ketinggalan ya 2 takbir, tetap menyusul 2 takbir. Iya, 2 takbir lagi. Ya, 2 takbir lagi. Supaya jadi 4. Baik, bisa difahami, Pak? Nah, baik. Kita kembali ke posisi semula. Nah, kalau misalnya mayatnya itu misalnya wanita, perbedaannya hanya pada apa? Positioning dari si imam. Kalau mayatnya wanita, berdiri di mana? Di perut, tengah-tengah, ya, berdiri perut. Ya. Iya, karena apa? Itu dia merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah. Kenapa kok ada pembahasan banji di para ulama zaman dulu? Memang ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan punya hal-hal yang tadi disebutkan, jangan dibahas. Dan itu bukan dirubah, maksudnya bukan dirubah itu bukan apa namanya? Ya, mengoperasi gitu enggak. Memang ada demikian. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan seputar yang di sini ada hukum imamah. Apakah sholat? Kalau ada yang bertanya langsung bertanya saja ya. Apakah sholat jenazah itu harus berjamaah? Jawabannya tidak. Satu saja itu sudah terhitung apa? Dia sudah disolatkan. Ya, gugur kewajiban kifayahnya dengan 1 orang. Siapa yang paling berhak mengimami? Yang paling berhak mengimami adalah orang yang mendapatkan wasiat. Ketika misalnya seseorang hendak meninggal, nanti kalau saya meninggal tolong yang memandikan si fulan, tolong nanti saya disolatkan yang imamin si fulan, maka dia yang paling berhak. Kecuali kata Syekh Utsaimin, kalau dia sholat di masjid yang di situ sudah ada imam masjidnya atau imam rawatibnya, maka imam rawatib inilah yang paling berhak untuk menyolati, ya. Anaknya menyolatkan nggak apa-apa, walaupun tidak diwasiatkan, iya tidak mengapa. Ini yang mengimami, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kita berbicara siapa yang paling berhak. Yang paling, artinya kalaupun disolatkan oleh seorang, misalnya orang-orang yang bukan mendapatkan wasiat darinya untuk umpamanya anaknya datangnya telat misalnya, atau ada satu dan lain-lain sehingga telat akhirnya jadi makmum, nggak apa-apa, ya. Baik. Demikian juga apabila sholat tersebut dihadiri oleh waliul amr, misalnya bupati, ya bupatinya laki-laki tapi maksudnya bukan Pak Pati, tapi bupati yang Bapak Bupati maksudnya, Pak Bupati atau gubernur aja lah biar nggak bingung. Pak Gubernur datang, maka yang paling berhak menyolatkan adalah siapa? Ya dia yang paling berhak mengimami. Kenapa? Karena dia waliul amr, ya. Kecuali kalau beliau misalnya mempersilakan, silakan, ya. Apa namanya, Pak Mudinnya atau Pak imam di kampung tersebut menyolatkan, nah, ini nggak apa-apa. Jadi imam masjid itu dikedepankan, lebih dikuatkan ketimbang wali masjid. Apakah wanita menyolatkan? Ya, jawabannya sama. Menyolatkan dengan cara yang sama, Hanya saja kalau wanita maka makmumnya juga wanita. Ya, jadi bukan laki-laki. Ya. Nah, masbuk dalam salat jenazah tadi sudah kita sebutkan. Bagaimana kalau seorang masbuk dalam salat jenazah? Dia langsung menambah sendiri dengan setelah salamnya imam tadi, ya. Pak Santo tadi setelah salam, tadi Pak Ang menambahkan kekurangan takbirnya.
dan dia langsung masuk ke dalam sholat tersebut tanpa harus menunggu takbir imam yang selanjutnya. Jadi dia tinggal ngitung dapat berapa takbir tadi, ya, berapa takbir. Kalau sudah 3 berarti tinggal nambah 1. Di sana ada khilaf ulama. Ada di antara mereka mengatakan kalau seorang makmum masbuk itu masuk sementara imamnya ya sudah dalam takbir yang ketiga atau keempat terus tiba-tiba salam, ada di antara ulama yang mengatakan si makmum ini juga ikut salam, ya. Tapi pendapat yang lebih menenangkan adalah apa? Dia mengejar, karena apa? Karena sholat ini ya seperti halnya sholat wajib yang lain, ketika dia telat maka dia sempurnakan. Kita berbicara masalah niat. Kita ke masalah niat sekarang. Hukum niat untuk sholat itu adalah syarat sholat, harus niat. Ya, ini sholat apa tadi? Kita tadi apa? Niatnya sholat apa tadi? Niatnya tadi sholat praktek doang. Ini tadi sholat praktek nih. Jadi sholat-sholatan, bukan sholat beneran. Ya, apa yang membedakan kita sholat tadi dengan sholat yang sebenarnya adalah bedanya niatnya. Ya. Jadi ketika seseorang hendak menyolatkan, dia memang harus menyengaja. Ini saya mempraktekkan. Ini saya beneran sholat jenazah. Nah, itu bedanya. Bukan mempraktekkan atau bukan latihan. Yang kedua, hukum menentukan niat untuk fulan tertentu. Ketika ada orang meninggal, maka tidak wajib, tidak harus seseorang yang hendak menyolatkan itu dia tahu namanya. Ya, Pak siapa ini? Ini Pak siapa namanya yang meninggal ini? Pak Selamat, Pak maaf misalnya Pak Selamat atau Pak Selamat. Nah, misalnya. Tidak sampai seperti itu. Ya, tidak wajib sampai seperti itu. Kenapa? Cukup baginya untuk meniatkan ini saya menyolatkan orang yang meninggal atau seorang muslim atau muslimah yang meninggal di depan saya. Jadi tidak wajib untuk menentukan, memastikan niat untuk si fulan tertentu. Kenapa? Karena kata para ulama, kalau ternyata dia salah menyolatkan orang, contoh kayak gini. Yang meninggal satu keluarga, bapak sama ibu. Dia mengira yang di depannya ini bapaknya yang mau dia sholatkan. Dia meniatkan untuk menyolatkan untuk Pak Selamat tadi, ya. Dia niat, udah. Nah, baru setelah selesai sholat dikasih tahu, ya. Ini jenazahnya Pak Selamat sudah siap loh. Lah ini tadi siapa? Ini Bu Selamat. Kalau seperti itu gimana? Maka orang yang ketika tadi sholat dia meniatkan, menentukan untuk si fulan secara persis ya, untuk saya niatkan untuk Pak Selamat, saya menyolatkan Pak Selamat, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia menyolatkan Bu Selamat, sementara dia meniatkan ya, ini nggak cocok, nggak matching. Tapi kalau dia ya meniatkan saya niat sholat jenazah untuk jenazah yang di depan saya ini, selesai urusan, ya. Jadi di situ bedanya. Ya. Ya boleh kalau kita jadi makmum atau imam. Kalau makmum itu ngikut imam. Kalau imam, nah itu yang tadi yang kita bicarakan imamnya ini. Ya. Jadi hendaknya dia ya kalau mau dia memastikan ini sholat ini siapa ini? Ya. Kalau cuma satu orang kan mungkin mudah, Pak. Tapi sekarang dalam kasus misalnya yang mati itu misalnya satu RT misalnya. Ya. Ini Pak siapa? Ini Pak Fulan atau Pak Fulan? Enggak perlu. Makanya dan siapa nih? Udah, saya mau nyolatin yang ini. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Selesai udah. Nah gitu ya. Kalau mengetahui itu laki atau perempuan kan penting nggak? Karena kan doa itu kan kalau laki kan
Ya. Ya. Kalau dia meniatkan untuk menentukan, oh ini fulanah atau ini wanita, ya, maka dia harus pas secara niat tadi. Kalau masalah bahasa Arab, ya mungkin ada orang yang belum mengerti bahasa Arab, fillahu fillaha, Allah maghfirlahu fillaha gitu kan. Tapi yang jelas apa? Dia harus cocok antara niatnya dia dengan apa yang realnya. Saya meniatkan untuk menyolatkan jenazah seorang wanita. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dia umumkan saja, maksudnya dia umumkan itu dia lepaskan, itlaqkan, dimutlakan. Pokoknya saya mau nyolatin jenazah di depan saya ini. Ya, tanpa ngerti namanya. Ya kan? Maka sah, dan itu yang lebih memudahkan. Ya? Doanya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya. Walaupun itu misalnya ternyata wanita. Ya, kenapa? Ya karena kita sudah meniatkan untuk menyolatkan si mayat yang di depan kita ini, bukan menyolatkan ibu fulanah atau misalnya si fulanah itu. Jadi di sini pentingnya masalah niat. Memang kalau lebih bagus lagi emang ya dibarengkan semuanya. Kalau misalnya ini barengkan, ya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afan, dan boleh misalnya saat di satu RT meninggal, udah ya tanpa perlu meniatkan, oh ini untuk Pak Selamat, ini untuk Pak Fulan, ini untuk Pak Budiman, ini untuk Pak, enggak perlu, langsung saya meniatkan untuk semuanya yang di depan ini saya sholatkan, kita sholatkan itu, ya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jadi itu apabila sudah terlanjur menentukannya terus ternyata salah orang. Nah, kita lanjut untuk posisi mayat. Bagaimana posisi mayat? Mayat itu wajib di depan imam. Wajib hukumnya di depan imam. Jadi tidak boleh mayat yang disolatkan itu di sampingnya imam. Imamnya di sini, mayatnya di sini. Nggak boleh. Harus di depannya. Harus di depannya. Apabila laki-laki maka imam disunnahkan untuk diletakkan, atau imam itu berdiri di depan kepalanya tadi seperti itu. Kalau wanita maka di tengahnya, ya. Nah, batal apabila jenazah tidak diletakkan di depan imam. Apa hukum berdiri untuk salat jenazah? Hukumnya adalah rukun. Jadi tidak sah salat jenazah seseorang yang dia salatnya sambil duduk, kalau dia masih bisa berdiri. Sebagaimana tidak sah sholat wajibnya seseorang kalau dia masih bisa berdiri sementara dia sholatnya dalam keadaan duduk. Tidak sah sholat wajibnya seseorang yang duduk padahal dia masih bisa berdiri. Ya, bawa kursi kemana-mana. Kalau ke masjid bawa kursi. Harusnya yang dia lakukan bukan terus kemudian apa? Duduk di kursi tersebut. Allahu Akbar ikut sholat maghrib, enggak. Tapi yang dia lakukan adalah apa? Berdiri sambil jaga yang taruh kursi di belakang, ya. Kalau giliran dia ruku memang nggak bisa gitu kan, ya sudah dia rukuknya dengan isyarat, ya sambil duduk. Dia juga sujud nggak bisa dengan isyarat. Nanti kalau waktunya berdiri lagi, ya. Kan tadi dia bawa kursi ke masjid itu berdiri apa enggak itu? Jalan malah bawa kursi kan itu, ya. Nah ini hal yang harus diperhatikan ya oleh orang-orang yang melaksanakan sholat. Ya karena jahil ya, belum tahu memang ini. Kalau sholat sunnah, sholat taraweh misalnya, boleh dari awal, nggak ngapa-ngapain, lagi pengen duduk aja deh, ya, lagi pengen duduk, boleh untuk melaksanakan sholat sunnah dengan duduk, ya, meskipun tanpa alasan. Ya, baik, kita lanjut. Jumlah takbir 4 tadi sudah kita sebutkan. Kalau kurang dari itu maka tidak sah, dan tidak disyariatkan menambah lebih dari 4, ya, tidak disyariatkan. Kalau nambah gimana? Maka sah, sholatnya tetap sah. Membaca Al-Fatihah rukun, sholawat ya rukun, doa untuk mayat rukun, ya. Setelah takbir keempat
disyariatkan membaca doa. Ya, doa apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalaupun tidak baca doa itu tidak mengapa. Setelah itu langsung salam, ya. Langsung salam. Salamnya sekali. Tadi kita praktekkan 2 kali. Ya, kita praktekkan 2. Sekali itu menurut jumhur. Di sana juga ada yang mengatakan 2 kali. Walhasil intinya di situ ada perbedaan masalah jumlah salam. Nah, beberapa sunnah dalam sholat jenazah yang lain mengangkat tangan ketika takbir ihram, Allahu Akbar, diangkat. Ya. Kemudian setelah itu takbir yang lain, Allahu Akbar. Kemudian sholatnya itu sir. Sir itu apa, Pak? Ya, tidak dikeraskan bacaannya. Baca tapi nggak keras. Ya, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Ya, amin. Kemudian juga meskipun sholat itu waktu malam, di waktu malam, ya, maka tetap disirkan sholat tersebut. Ya, tidak seperti sholat wajib. Kalau sholat wajib dilakukan di waktu malam, maka dijaharkan. Ini beda. Demikian juga takbirnya juga dikeraskan dan juga doa dan sholawat yang ada di dalamnya itu disirkan. Ini kurang pas, saya ngetiknya. Ya, doanya itu disirkan. Maksudnya apa? Kita berdoa membaca doa tapi tidak kemudian apa? Dikeraskan. Sama seperti halnya sholat Al-Fatihah tadi kita baca. Sunnah yang lain adalah dipecah menjadi 3 shaf. Dipecah menjadi 3 shaf. Selesai dengan ini hal-hal yang berkaitan masalah menyolatkan jenazah. Sekarang tinggal membawa jenazah tersebut ke kuburan. Ya. Ya, silakan. Kalau jamaahnya banyak, misalnya sholat Jumat dijelaskan banyak itu. Apakah harus tetap 3 shaf atau Enggak harus. Disunnahkan kalau memang orangnya sedikit di 3 shafkan. Nah, kalau orangnya banyak ya lebih bagus. Enggak harus 3 shaf. Ya. Ya. Jadi kita mendahulukan sholat yang wajib. Sholat asar dahulu, baru setelah itu sholat jenazah. Tidak mengapa sholat jenazah setelah sholat asar. Yang tidak boleh apa tadi? Ketika ya waktu yang sangat-sangat terlarang tadi, matahari terbenam. Ya, kapan? Ya nanti kira-kira jam, sekarang maghrib jam berapa misalnya? Jam 6:10 kan? Berarti kira-kira kalau sudah jam 6:05, 6:10 itu jangan sholat ya jenazah. Nanti nunggu setelah maghrib boleh kalau mau sholat jenazah dahulu, baru kemudian sholat wajib misalnya kalau mau terburu-buru. Ya, tapi afdolnya tetap sholat wajib itu didahulukan. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan memikul jenazah. Nah, ini yang pembahasan pada pertemuan yang lalu belum ini kan? Ya, ini kan kita belum masuk. Ya, insya Allah nanti untuk penuntasan. Jadi ya jamaah sekalian, ini kalau menurut RPP, rencana praktek pembelajaran, itu tinggal 1 majelis lagi. Ya, majelis yang hari ini. Kemudian nanti 1 lagi tentang seputar penguburan dan kuburan seperti yang tadi sudah kita singgung di awal-awal ya. Nah, nanti saya akan buatkan yang seperti ininya lagi ya, nanti supaya jamaah bisa membaca terlebih dahulu poin-poinnya. Nanti kita akan berikan stressing di beberapa poin yang sekiranya perlu diberikan stressing ya, berikut dengan dalilnya misalnya kalau ada khilaf ya, dan bagaimana pendapat yang lebih kuat serta sebab-sebabnya. Tapi kalau tidak maka kita jalankan saja. Jadi ini kita meringkaskan buku ini. Ya, semoga Allah mudahkan. Kita masuk pada bagian yang keempat, bab yang keempat. Bab yang pertama atau bab seputar orang sakit. Bab yang kedua bab seputar memandikan. Bab yang ketiga seputar bab menyolatkan, memandikan sekaligus mengkafani. Bab yang ketiga bab seputar menyolatkan. Nah,
Bab yang keempat itu seputar apa di sini judulnya, seputar membawa jenazah yang sudah disolatkan dan menguburkannya. Jadi membawa dan menguburkan, ini bab keempat. Bab keempat ini ya, ini diawali pembahasannya dengan hukum membawa jenazah itu. Hukumnya adalah fardu kifayah. Saya di sini pelan-pelan. Fardu kifayah. Maksudnya harus ada yang membawa jenazah tersebut dari tempat dia disolatkan sampai ke tempat dia dikuburkan. Yang kedua, pembahasan selanjutnya adalah bagaimana hukum mengiringi jenazah, ya, atau mengikuti jenazah menuju ke tempat kuburan, menuju ke kuburannya. Yusannu tiba'ul janazati lirrijal. Disunnahkan mengikuti jenazah itu untuk kaum laki-laki. Disunahkan untuk kaum laki-laki. Demikianlah pendapat jumhur fuqaha dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan bahkan dikatakan ini adalah ijma' atau konsensus para ulama, sepakatan para ulama. Disunahkan untuk laki-laki, ya. Dan pahalanya apa? Pahalanya besar. Dan ini termasuk hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Yaitu apa? Diantar sampai ke jenazahnya. Itu hak. Nabi mengatakan tentang hak muslim kepada muslim yang lain, ayadatil marid, menjenguk yang sakit, wattiba'il janazah, mengiringi jenazahnya, ya. Kemudian watashmitil atis, mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, kemudian menjawab panggilannya, menjawab undangannya, menjawab salamnya, serta menolong orang yang terzalimi, dan seterusnya. Pembahasan yang ketiga, sekarang kalau tadi laki-laki, sekarang kalau wanita bagaimana? Ya, wanita, apakah wanita itu mengiringi jenazah atau tidak? Di sini tidak dilihat jenazahnya itu wanita atau laki-laki atau anak-anak, enggak dilihat. Tetapi yang dilihat adalah pengiringnya. Maka para ulama mereka berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, makruh, tidak disukai, ya. Tidak disukai bagi wanita itu untuk mengiringi jenazah sampai ke kuburan. Inilah pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali dan perkataan sebagian ulama salaf. Berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan nuhina anittiba'il janaiz. Kami para wanita, kaum wanita itu dilarang. Dilarang siapa? Ya oleh Nabi maksudnya. Dilarang untuk mengikuti jenazah. Walam yu'zam alaina, meskipun itu tidak ditekankan. Tapi pada asalnya dilarang. Makanya ulama yang berpegang ini mengatakan ini apa? Makruh. Makruh. Pendapat kedua, haram. Tidak boleh seorang wanita itu mengikuti jenazah. Ya. Ini pendapat mazhab Hanafi dan pendapat para ulama yang dipegang di Lajnah Daimah sana. Yaitu apa? Tidak boleh untuk mengikuti jenazah bagi wanita. Jadi itu hanya untuk laki-laki saja. Terus gimana dong? Ya cuma nyolatin saja sudah. Kalau sudah nyolatin udah. Nanti sampai ke kuburan tidak diikuti, tidak diantar. Dalilnya sama hadisnya. Jadi hadis Ummu Atiyah, hanya saja cara memahaminya menurut ulama yang ini dan ini yang lebih aqrab ila shawab. Ya, lebih dekat kepada kebenaran. Karena apa? Karena pada asalnya larangan itu menunjukkan pengharaman. Ini yang pertama. Alasan yang kedua, agar tidak timbul fitnah. Ya, entah itu misalnya histeris atau misalnya ya campur baur atau misalnya hal-hal lain yang justru akan ya menimbulkan kemungkaran yang lain. Maka dari itu tidak disyariatkan mengikuti jenazah untuk wanita. Yang selanjutnya, bagaimana untuk jenazah wanita, apakah ditutup kerandanya? Ya, menurut mazhab yang 4 maka ditutup kerandanya. Kalau mayat laki-laki gimana?
Ya kalau di kita sih memang biasanya ditutup juga kan. Ya kalau di sebagian tempat kan enggak. Orang kalau misalnya dia sholat disolatkan, ya udah mayat itu putih itu yang di kain kafan itu dibawa gitu, dibawa itu. Ya itu yang ada di negeri-negeri Arab sana begitu. Nah kalaupun misalnya ditutup maka tidak mengapa. Nah kalau wanita gimana? Maka ditutup, ya ditutup. Kenapa? Karena itu lebih baik untuk menyimpan dan mengamankan mereka. Ya. Pembahasan selanjutnya, hukum membawa mayat dengan menggunakan kendaraan. Boleh la ba'sa bihamlil mayyiti ala dabatin li ghardin sahih. Tidak mengapa, boleh-boleh saja membawa mayat di atas kendaraan apabila ada maksud yang benar atau maslahat. Misalnya apa? Jauh meninggalnya di sini, dikuburkannya di mana? Di mana sih Pak penguburan? Yang situ ya, yang sawit itu ya, sawit itu ya. Situ kan, ya. Yang menyulitkan ketika orang itu membawa dengan jalan kaki, maka dibawa ke sana dengan menggunakan kendaraan, ya. Nah, sekarang bagaimana tata cara membawa mayat tersebut? Ya. Kalau mayat tersebut dibawa dengan tangan, ya maka atau dibawa boleh dengan membawa di masing-masing penjurunya, 4 penjuru. Satu orang itu bawa satu pojok, ada 1, 2, 3, 4, atau dengan menggunakan ya amudain. Amudain itu, amud itu tiang itu. 2 orang aja boleh. 1 depan, 1 belakang, nggak apa-apa. Ya, yang intinya adalah dibawa. Ya, intinya dibawa. Nah, sekarang pembahasan selanjutnya. Kalau tadi dibawa dengan kendaraan, ya mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau misalnya mayat ini dibawa dan dia diiringi oleh orang-orang yang berjalan mengiring. Dia yang berjalan ini berada di mana posisinya? Ulama berbeda pendapat. Yang afdol menurut pendapat pertama, orang yang berjalan itu jalannya di depan mayat. Ya, ketika misalnya disolatkan di sini, dikuburkan umpamanya di mana? Di dekat Bukit Krisan itu seberang. Ya, afdolnya adalah mayat orang-orang itu di depan, mayatnya yang di belakang. Ini menurut sebagian pendapat. Pendapat yang kedua kebalikannya. Yaitu apa? Mayatnya yang di depan, yang ngikutin di belakang. Namanya juga mengikuti itu di belakang atau mengiringi. Ini pendapat yang kedua. Ini kalau jalan loh Pak, kita membicarakan kalau berjalan. Yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga, boleh di depan, boleh di belakang. Dan ini pendapat yang wallahu alam lebih menyamankan untuk kita semuanya. Kenapa? Kalau di depan semua nanti mayatnya kalau di belakang semua maka agak kerepotan ketika apa? Ketika butuh ada orang yang kemudian mengkondisikan jalan di depan. Jadi ya boleh di depan, boleh di belakang. Ini pendapat para ulama para ulama salaf dari kalangan Hanabilah maupun Ibnu Utsaimin dan juga yang lainnya. Boleh di depan, boleh di belakang. Dilihat maslahatnya. Itu kalau misalnya kita berjalan kaki. Sekarang kalau naik kendaraan, pada asalnya ya, menaiki kendaraan itu pada asalnya adalah makruh hukumnya. Makruh itu tidak disukai kecuali ketika ada keperluan. Jadi makruh mengikuti jenazah dengan menggunakan kendaraan kecuali ada keperluan, misalnya Pak, jauh tempatnya, ya berarti kita ngikutin pakai kendaraan. Nah, di manakah posisi kendaraan atau orang berkendara itu ketika mengikuti atau mengiringi jenazah? Yang afdal bagi ini kendaraan, yang bawa kendaraan, dia itu di belakang.
Nah, ini baru di belakang. Kalau tadi orang berjalan di depan boleh, belakang boleh. Tapi kalau orang menggunakan kendaraan, dia di belakang. Ya, dia di belakang. Disunahkan juga untuk mempercepat langkah. Al-isra'u bil janazah, mempercepat langkah dalam menghantarkan mayat tersebut ke kuburannya, ya. Nabi mengingatkan, asri'u bil jinazah, segerakan penyelenggaraan jenazah itu. Fa in taku salihatan, kalau jenazahnya itu baik, fa khairun tuqaddimunaha, maka itu sama saja kalian menyegerakan dia ke tempat yang terbaik untuknya, atau menyegerakan dia kepada kebaikan. Wa iyyaku siwa dzalik, kalau dia tidak seperti itu, maksudnya kalau dia itu ternyata memang jenazah yang tidak baik, maka fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka itu sama saja kalian menyegerakan untuk melepaskan keburukan dari leher-leher kalian. Udah, kalau ini memang orang baik, dia ingin segera ke situ. Kalau ini orang jelek, ya minimal supaya tidak berlama-lama menjadi beban kita. Dah, itu maksudnya. Intinya disegerakan namanya penyelenggaraan jenazah itu. Pembahasan selanjutnya, bagaimana orang yang mereka mengiringi jenazah ketika jenazah tersebut sudah sampai di kuburan dan belum dimasukkan. Karena sudah sampai kuburan nih, ya, sudah sampai kuburan. Maka apakah boleh duduk orang yang mengiringi tadi? Kan tadi jalan. Apakah boleh duduk atau bagaimana? Nah, para ulama mereka mengatakan, ya, tetap disyariatkan untuk berdiri dan tidak disyariatkan untuk duduk. Sampai apa? Sampai jenazah itu masuk ke dalam kuburannya, ya, sampai masuk baru kemudian apa? Duduk, ya. Nah, di sana ada yang mengatakan tidak mengapa duduk, tidak mengapa duduk. Akan tetapi pendapat yang terpilih adalah ditunggu dulu sampai jenazah itu masuk baru kemudian apa? Seseorang itu duduk. Tapi jangan menduduki kuburan, nggak boleh, dosa besar menduduki kuburan. Kuburan itu harus dimuliakan, nggak boleh diduduki, apalagi diinjak, nah, ya, itu tidak boleh. Dan nanti akan datang bagaimana adab-adab masuk ke dalam pekuburan, adab-adab masuk dalam kuburan nanti akan datang. Ya. Kemudian bagaimana hukum berdiri untuk menghormati jenazah? Ya, para ulama mereka berselisih. Ada yang mengatakan ini tidak disyariatkan karena sudah dimansukh, sudah dihapus hukumnya. Ya. Ada yang mengatakan mustahab, disukai. Nah, yang pendapat yang terpilih di sini, ya, pendapat yang terpilih di sini adalah dia, kalau di sini ya, di sini pendapatnya mustahab, disukai. Seseorang itu berdiri untuk menghormati jenazah, ya, disukai. Mustahab, yustahabul qiyamu lil jinazati idza marrat bih, berdiri. Inilah pendapat sebagian ulama Syafi'iyah yang dipilih oleh Imam Nawawi dan juga sebagian dari pendapat atau riwayat dari Imam Ahmad dan perkataan sebagian ulama salaf dan yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh bin Baz dan Ibnu Utsaimin. Ya. Kalau ada jenazah lewat disunahkan untuk berdiri. Kalau memang memungkinkan, kalau naik mobil ya jangan, Pak. Ya, naik mobil, kecuali kalau misalnya Bapak lagi parkir turun berdiri, ya. Ini disunahkan hukumnya. Sebagaimana telah datang keterangan Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza ra'a ahadukumul jinazah, kalau salah seorang di antara kalian melihat jenazah, fa illam yakun masyan ma'aha, kalau kalian tidak mengiringi bersama jenazah tersebut, falyakum hatta tukhallifahu, maka hendaknya kalian berdiri sampai jenazah itu lewat, ya, lewat. Au tudu'a min qabli an tukhallifahu, atau ya sampai jenazah tadi diletakkan sebelum kalian meninggalkan. Jadi biarkan dia itu lewat dulu baru kemudian kita duduk.
Nah, kalau jenazahnya kafir bagaimana? Bahasan seputar memikul jenazah ini. Tidak disyariatkan mengangkat suara, berberisik, ya, membuat berisikan kegaduhan. Baik dengan membaca Al-Qur'an atau zikir, ya, atau sholawat. Fisairi bil jinazati wa ma'aha, ketika membawa jenazah atau mengiringi jenazah. Jadi senyap, adem, ayem, ya, harusnya begitu. Inilah wa hadza bittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'ah. Inilah kesepakatan mazhab yang 4 dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Bahkan ada yang mengatakan, ya, ini adalah ijma' atau kesepakatan seluruh ulama dan tidak ada yang mengatakan yang menyelisih ini. Jadi, ya, kalau ada orang meninggal kemudian dibawa, maka yang sunnah adalah diam dan tidak ada kemudian apa? Suara-suara, meskipun isinya adalah takbir atau tahlil atau salawat misalnya, tidak. Ya. Dan itu bisa dikategorikan sebagai kemungkaran, ya, kebid'ahan. Ini semua ulama, bahkan dari kalangan Syafi'iyah sendiri di sini disebutkan Imam Nawawi, Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, Imam Ar-Ramli, mereka mengatakan itu tidak disyariatkan yang namanya membuat suara-suara begitu, ya, meskipun itu baca Al-Qur'an. Oh, terakhir, apabila di dalam pengiringan jenazah itu ada kemungkaran, bagaimana? Ya, maka pendapat yang terpilih adalah tetap dia mengikuti mengiringi jenazah tersebut dan dia berusaha untuk menghindari atau mengingkari kemungkaran tersebut semampunya. Misalnya seperti apa? Omongin jenazah, nah, kaum muslimin, ya, tapi yang ngikutin itu misalnya macam-macam, ada laki-laki, ada wanita, campur baur. Maka, ya, hendaknya kita mengikuti, tetapi kita berusaha semampu mungkin untuk apa? Untuk tidak, ya, bercampur-campur begitu dengan mereka. Jadi tetap menghindari atau mengingkari semampunya. Ini pendapat yang terpilih, ya. Di sana ada yang mengatakan kalau sudah seperti itu keadaannya maka tidak boleh bahkan mengikuti jenazah. Tetapi pendapat yang lebih menenangkan dan terpilih, dan ini pilihannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya mengikuti jenazah itu untuk menunaikan hak terhadap jenazahnya. Ini urusan kita sama jenazah itu. Kita nggak ada urusan sama yang pengiring-pengiringnya yang lain, ya. Jadi kita mengikuti jenazah itu urusannya sama jenazah yang kita ikuti tersebut. Insya Allah bersambung, Pak. Di situ sudah saya tulis juga bersambung, ya kan? Ya, insya Allah satu pertemuan lagi kita akan tuntaskan yang berkaitan tentang masalah dafnul mayit, penguburan, dan seputar hukum-hukum, ya, yang berkaitan masalah ahkamul maqabir, bab yang kelima, ya, bab terakhir sudah. Ahkam maqabir termasuk di dalamnya apa? Masalah bagaimana takziah, ya, yang syar'i itu seperti apa. Sebenarnya ada bab satu lagi tapi nanti kita jadikan satu. Bab yang ke-6 itu bab takziah, ya. Ini ringkas dan ini akan kita gabungkan dengan bab yang kelima. Jadi insya Allah tinggal satu pertemuan lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan sebelum Ramadan, ya Pak, ya. Sebelum Ramadan, dan berikan kepada kita semuanya taufik untuk bisa mengamalkan dan menjadikan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.